Bu Winarti belum ada. Belum bergabung. Bagaimana Pak Kips? Ini pasti. Bagaimana Pak Kips? Siap. Lagi jaringan Pak Kips Zero. Boleh bulu. Boleh bulu Sebentar menunggu dulu Bu Winarti bergabung. Dah ini telah mawar tanah itu teh. Batu tuh. Dah aku macam ini. Palamu penanya. Cek ini kopi. Tadi tuh izin dan ndak ikut Kak saya bos karena seandainya tidak pagi-pagi rukul ikut Kak. Ya. Terus sama ke sekolah juga. Bagaimana Ibu Winarti? Panggil dulu Bu Winarti di room besar. Ada yang pertama kita selesaikan satu. Alhamdulillah. Sama mana nih? Ya, masuk. Panjang. Alhamdulillah. Sama mana nih ya? Ini ya. Oke, dilanjut. Jadi kita selesaikan apa dulu? Khususnya jadi kasus pertama yang guru matematika. Bagaimana nih? Lanjut? Kita lanjutkan. Lanjut. Saya matikan kamera aku Bu karena di sini jaringannya kurang mendukung. Iya, tidak apa-apa Ibu. Masa itu si gabu si bakelompok. Ini ya. Gabung kisah di sebuah kelompok. Kenapa ada suaranya kelompok 2 kayak itu kan? Kelompok 2? Jadi kita lanjut ya. Saya baca soalnya, saya baca kasusnya. Iya, Bu Kerse. Oke, kita baca kasus. Guru matematika dan wali kelas 8 itu Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan memulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun,
Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik, Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Selesai. Kasus. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Itu dulu yang pertama dikerja atau bagaimana? Iya, itu saja dulu. Yang pertama dulu, Dik. Iya. Bagaimana? Sudah itu kubacakan, Ki. Jangan dibaca. Apa langkah-langkah? Langkah-langkah restitusi. Langkah-langkah apa yang sudah dijalankan? Ibu Santi. Bagaimana yang bagus di situ, Bapak Ibu? Yang tadi restitusi itu, segitiga restitusi itu, penyelesaian masalah ke tadi. Langkah-langkah restitusi kebutuhan, menstabilitas, menanyakan keyakinan. Mungkin tadi yang pertama yang dilakukan Ibu Santi itu mencari solusi. Apakah? Mencari solusi dan memperbaiki kesalahan. Apa tuh jaring aku ya? Oh, jatuh di jarum. Kami mau kina, maka ada bermasalah jaringan. Tapentan. Jadi apa langkah-langkah yang pertama itu yang sudah dijalankan Ibu Santi? Mungkin mencari solusi ke tadi atau bagaimana Kak? Mengidentifikasi perbuatan yang melanggar aturan atau bagaimana? Mengidentifikasi dulu masalah kapan di? Ya. Ya. Layan mana kita terlalu kasus? Iya, 3 kasus itu disuruh kita dalam satu kelompok diselesaikan semua 3 kasus. 4 lalu kapan? 4 liar lah sebab 4 kayaknya kasus. Dari itu kisah 1 kasus, 2, 3,
empat kasus. Empat kasus tadi. Masing-masing beda. Jadi mengidentifikasi status dulu. Yang pertama menanyakan Dia identifikasi masalah kapan dulu? Bagusnya? Apakah? Bagaimana Kak Kepse? Mama. Seding. mengidentifikasi kasus, baru menanyakan kepada Pipi dan Natali apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang diperbuatnya. Apalagi menanyakan masalah. Maaf Bu Nah, baru Kak gabung, sudah Kak keluar tadi, jaringanku jelek. Tidak apa-apa Ibu. Kami dibahas. Ya. Yang itu tadi kasus pertama tadi Ibu, yang sudah dibacakan tadi ada siswa di situ yang karena ceritanya di sini di kasus ini, mungkin ceritanya tadi saya baca di kasus ini belum ada kesepakatan kelas, belum ada keyakinan. Oh iya. Di Ya, kasus itu pertama juga tadi belum ada kayaknya kesepakatan kelas di sini. Jadi langkah-langkah restitusi yang diambil, yang dijalankan sama Ibu Santi, tadi dia mengidentifikasi atau bagaimana? Mengidentifikasi masalah. Aswin berpikir. Siapanya selesaikan kalau Pak Aswin. Bisa merumuskan masalah aja ya, merumuskan keyakinan kelas. Ada nanti salah satunya itu karena tadi itu di kasus pertama kayaknya belum ada keyakinan kelas. Adakah yang sempat foto tadi itu yang soal anunya Bu, bisa mungkin di-share di grup. Saya belum sempat foto pertanyaannya yang ku foto. Grup apa? Biar nih grup. Itu langkah-langkah restitusi. Grup yang Ini yang empat di apa Kak? Yang posisi kontrol apa? Salah. Kenapa Kak Ji aku nih Bu? Kenapa aku bahas ya? Yang ini yang soalnya Bu. iya kita ini yang buka yang soalnya saya sempat tadi foto itu yang belum saya foto tadi. Masalahnya Kasusnya. Mana? Kasusnya. Yang nomor 1 tadi pertanyaan. Bisa mungkin kita Dalam kasus dia. Ini tadi pertanyaannya nomor 1 dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Jadi kita cari dulu langkah-langkah restitusi. Langkah-langkah restitusi apa saja yang dilakukan oleh Ibu Santi, yang dijalankan Ibu Santi dalam kasus itu. Iya Bu, tadi itu yang ini. Kalau langkah-langkah restitusi itu baru pertanyaan ya kapan?
Iya, berupa pertanyaan itu apa langkah-langkahnya di sini yang sudah dijalankan di sini di kasus. Yang pertama kan bertanya Ibu siapa tadi? Ibu Santi, apa kalian bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada? Berupa pertanyaan tuh. Nah, ini apa langkah-langkah restitusinya Bu Santi itu? Apa kalian bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada? Ya, itu mungkin langkah-langkahnya. Baru ada lagi tadi di sini. Ada tadi saya baca minta maaf, apakah? Itu nih ada pertanyaannya, apa yang kalian lakukan untuk apa tadi? Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Santi? Yang berupa pertanyaan yaitu di apa yang mereka bisa lakukan menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Lalu apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Langkah-langkah restitusi manakah Pak Sanero? Jadi diselesaikan semua ini yang apa? Iya. Mana apa Kak Kune je ya ketinggalan nggak ada pembahasan. Pokoknya ini jawab Pak. Ibu Santi di Dianalisis dulu masalahnya, apa dulu masalahnya di sini? Kalau Ya. masalahnya, analisis masalahnya, baru dijawab pertanyaannya. Identifikasi masalah di
Ya, ya. Dijawab nih. Cocok nih. Mengidentifikasi masalah dulu ini. Apa permasalahannya? Nah, Berarti kemudian mengumpulkan informasi yang relevan. Kemudian melakukan refleksi. Yang kembali toh. Terakhir jadi permasalahan pertamanya di kasus pertama ini masalah Pipi dan Natali yang tidak menghargai Ibu ini. Ibu ini. Ya. Ini yang pertama dulu. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Restitusi itu kan ada 3. Yang pertama, identifikasi masalah. Sudah. Nah, jadi identifikasi masalah, kemudian validasi tindakan yang salah. Sudah. Kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinan kelas. Sudah juga. Jadi 3-3-nya. Jadi tulis nih, nah kedaiku validasi tindakannya. Ya, jadi itu ada 3. Nah, laksanakan Bu Santi. Yang pertama tadi adalah identifikasi masalah atau validasi. Ya. Menanyakan keyakinan. Ya, yang terakhir validasi. Yang kedua tadi validasi tindakan kelas. Bagaimana Bu Kepsa? Ada di sholat. Itu menstabilkan identitas tadi sudah dibilang Pak Kepsa itu Pak Aswin dia sudah lakukan, Bu Santi sudah lakukan ini karena dia mengidentifikasi masalah. Berarti dia sudah menstabilkan identitas. Terus sama Ji namanya. Kemudian validasi tindakan yang salah, artinya itu dia sudah mengetahui refleksi mencari di situ. Jadi dia sudah 3-3-nya ini, tulis saja di situ, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, dengan menanyakan keyakinan kelas. Itu ya jawabannya nomor 1 bagian kelas 1. Kemudian catat kah? Tuh lanjut sih. Kenapa Kak Koni? Diwacus. Kenapa Kak Koni Bu? Masa diwacus? Nah, sudah nih ada 3. Itu menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Iya, cocok Pak Siwi Tabe. Kalau kita sudah menuliskan yang begini kan perlu ada penjelasan. Enggak, nanti ada di situ. Menurut Anda restitusi yang diusulkan, minta. Ya. Yang penting ada langkah-langkahnya dulu. Lanjut di kasus 2. Masih ada pertanyaannya itu?
Oh, Ya, jadi masih ada. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, ini. Usulannya tadi itu ya cocok nih. Maaf ya. Siapa yang pertama adalah sesuai. Ya, Tadi nomor 2, pertanyaan nomor 2 nomor 2. itu kan tadi jawaban tak nomor 1. ya, Ya. Ini berkaitan dengan jawaban nomor 1, nomor 2. Di sini nomor 2 yang diusulkan Vivi dan siapa tadi itu Natali. Natali itu sesuai apa belum, begitu maksudnya. Terus langkah-langkahnya bagaimana, langkah-langkah yang mau diusulkan oleh Vivi dan Natali itu bagaimana, begitu. Ya, cocok itu. Artinya nomor 2 Ya. ini apakah sesuai atau tidak sesuai? Nah, Kemudian kalau kita bilang sesuai, langkah kita restitusi jelaskan telah pokoknya. diusulkan, apakah langkah-langkahnya? Nah, langkahnya adalah tadi identifikasi masalahnya adalah adanya guru pengganti. Hah? Jadi Ini untuk langkah yang diusulkan mereka adalah kesepakatan kelas bahwa kalau tidak ada Bu Santi berarti yang disepakati menjadi guru pengganti itu adalah Ibu Eni. Itu yang menjadi pokok penyelesaian masalah. Halo? Halo. Nah, ini. Akhirnya ini kan Mengerti. Vivi dan Natali ini mengusulkan bahwa yang pertama adalah mereka minta maaf. Kemudian mereka juga mengusulkan kesepakatan kelas kembali. Artinya tambahan. Tambahannya adalah ketika Bu Santi tidak ada, kita sepakati bahwa Bu Eni ini adalah guru pengganti. Nah itu. Ini yang terakhir ya. Ini coba kira baca yang terakhir. Maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti, gitu. Jadi melakukan kesepakatan tambahan. Ya, menambahkan kayak ada kayak kena kelas ini man situ. Tadi ada pegangan. Ini apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, yang pertama adalah mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah membantu kepala sekolah. baca bisa? Itu yang terakhir kita baca. Di sini mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Guru pengganti. Jadi ada kesepakatan baru, arti tambahan. Jadi jawabannya di sini menurut saya sudah sesuai. Kemudian langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan yaitu mengadakan diskusi kelompok dengan teman kelas, yaitu dengan tema penerapan keyakinan kelas, mengusulkan bahwa Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ya. Artinya kalau tidak ada Bu Santi, Bu Eni yang gantikan. Sepakat ceritanya, berarti? Ya. Kesepakatan kelas, menambahkan kesepakatan kelas. Nah. Keyakinan kelas. Oke. Kalau saya itu nomor 2 atau nomor 3 lagi. Ya. Jadi jawabannya adalah sesuai. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yaitu dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Bu Eni? Posisinya lagi ini. Dalam menanggapi, jelaskan jawaban Anda. Posisi apakah yang telah
diambil Bu Eni. Menangani Feby dan Natali. Ini itu yang bilang pembuat manajer, pembuat rasa bersalah kah, teman kah? Yang posisi 5 Pembuat kontrol rasa ini, bersalah, mungkin Iya, yang pembuat cuma rasa kontrol bersalah guru, di situ. penghukum. Membuat rasa bersalah di situ karena di sini ayolah tugas dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Jadi sesuai dengan 5 posisi kontrol guru ini pembuat rasa bersalah. Tapi bukan kapan Bu Sahen. Kalau ada ayunya tadi dia bilang bapak, berarti itu teman. Bukan di sini untuk pembuat merasa bersalah, bukan. Iya, pembuat rasa bersalah. Anggapanku Pak, nanti Ibu dimarah sama kepala sekolah, jadi anak-anak di sini merasa bersalah. Ya. Kalau gurunya dimarahi. Posisi kontrol 2. Karena yang pertama penghukum, yang kedua bersalah, yang ketiga teman. Agak ketemu. Jadi posisi kontrol yang pembuat rasa bersalah. Iya, Ya, buat rasa bersalah masuk Bu, masuk. Nah, buat rasa bersalah. Karena saya dimarahi sama kepala sekolah. Ayolah. Tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur bapak kepala sekolah. Cocok. Cocok Mina bilang Bu Kepse. Halo, Assalamualaikum. Engkau aku boleh merukul. Ini kan aja nak nutuleng. Siapa tadi nutuleng? Baca tak? Ibu Saryani kapan? Karena saya juga baru masuk. Dari tadi Ibu Ramla sama Bu Saryani berdua diskusi, nah belum kita kasih. Ya, iyalah juga. Selalu kata terlempar ini Bu. Bu Saryani. Lanjut Mi. Oh iya, cocok bilang Bu Kepse, berarti posisi kontrolnya adalah rasa bersalah, hah? Halo? Oke. Iya Pak. Apalagi Bu Kepse? Yang posisi yang baru nomor 3 aja, nomor 4 lagi. 4 lagi. Penjelasannya itu pembuat rasa bersalah bagaimana tadi? Karena disuruh dijelaskan nih. Tadi ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Oke, 100 lanjut. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ini sih Pak Hasan kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Jika Anda Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang Ibu Santi tempuh? Iya. Jadi bagaimana? Apakah langkah yang dilakukan Bu Santi sudah benar atau bagaimana? Begitunya. Saya kira sudah tepat nih ini karena sesuai nih restitusi. Cuma di sini Bu Santi di sini bagaimana? Kalau posisinya Bu Santi dalam kasus ini sebagai apa di situ? Kan tadi Bu Eni sebagai pengganti. Guru pengganti. Guru pengganti. Ceritanya di sini Bu Santi itu tidak ada. Tidak hadir. Ya, tapi digantikan oleh Bu Eni.
Artinya dia wali Iya. kelas tapi tetap menanggapi itu setelahnya. Besok kasih Dia Eh, kan Ibu Santi ini yang menyelesaikan Iya. kasusnya ini anak wakilnya toh. eh, eh. Pas Made ini kan Uyung Dia itu dia sini. dia ambil. Iya. Dia tetap punya andil kapan di situ di kelasnya. Oh, pasti kawan ya, Roh. Ya, Roh. Aku mati pulang lagi. Aja oleh kelas. Ibu Santi, begini ceritanya Pak Kepsi. Ibu Santi itu, Ibu Santi itu mengusulkan kepada Pak Kepala Sekolah bahwa kalau saya tidak ada, Ibu ini yang gantikan. Jadi bagaimana ini Kepala Sekolah? Apakah dia setuju atau tidak? Bagaimana dia menyikapi permintaan itu? Bukan kapan itu yang mau diatur yang Bukan. Bukan, enggak, Pak Hasan ini sudah enggak. Artinya Pak Kepala Sekolah yang menunjuk ini menjadi guru pengganti. Ini Cuma caranya tadi Bu Santi pada saat penyelesaian masalahnya siswanya dengan guru pengganti begitu. Bagaimana tanggapannya? ya, ya. Baik. Ya, maksudnya bagaimana Kepala Sekolah menyikapinya tentang hal adanya persoalan kasus begitu? Ya, kalau saya baik. Nah, Sudah benar, ya sudah benar kemudian, toh. Kemudian mendukung apa yang telah dilakukan Bu Santi tentang usulan kesepakatan kelas tambahan, yaitu menyepakati bahwa Bu Eni ini sebagai guru pengganti di kelasnya Bu Santi. Gitu. Kita lihat dulu Kan ada ini. Kita lihat dulu bagaimana caranya Bu Santi menyelesaikan ini kasus ya. Kita lihat dulu lagi kasusnya. Di sini Peli maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Perilaku mereka sudah ada keyakinan kelas tidak sesuai ke Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Nah, ini. di sini Kak, Ibu Santi Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi dia tidak langsung memberikan hukuman atau anak dia kan langsung nadilir iwe anak wewe. Dia menanyakan dulu. Iya. Apa permasalahannya? Segitu restitusi. Ya. Iya, restitusi sudah kan dijelaskan tadi. Jadi ini Bu Santi berada di mana? Di posisi kontrol. Di posisi kontrol di mana dia? Kan kita lihat kembali lagi ke 5 posisi kontrol guru. Leketkan Yero. Yang terakhir manajer. Ada itu. Manajer. Kan dia tapi pertanyaannya langsung... ini yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Saya kira tanggapannya Pak Kepala Sekolah sepakat dengan Bu Santi mensupport karena sudah menerapkan posisi kontrol manajer siswa, yaitu dengan melakukan restitusi yang tepat. Jadi pertanyaan keempat ini adalah kita sebagai Pak Hasan. Bagaimana? Ya, jadi di sini Pak, tunggu dulu. Masih Kepala Sekolah kita terakhir. Posisi yang ditempuh jadi bilang Pak Hasan sudah benar. Ya, artinya Manci Kepala Sekolah kikwe Manci Pak Hasan tanggapan tak ini makanya. Nah, ini karena sudah menerapkan posisi kontrol manajer sesuai dengan harapan. Bukan cuma kapan saja itu dia posisi kontrolnya. Ada beberapa posisi kontrol yang dimiliki, bukan cuma manajer saja. Kalau menurut saya karena ada juga dia membuat siswa itu merasa bersalah. Dia membuat siswa itu menyesal. Jadi dia juga memiliki posisi kontrol. Bu Eni minat. Ini enggak?
Enggak, manajer begini, Bu. Tapi manajer itu Mi yang merefleksi. Nah, jadi siswa yang menemukan masalahnya dan menyelesaikan masalah itu pengertian dari manajer yang saya pahami. Itu coba. Artinya manajer begitu, dia memberikan anak-anak gambaran, kemudian bagaimana menyikapi dan menyelesaikan. Itu yang saya paham tentang menjadi manajer. Oh, berarti dia Ini Minang RCD. berarti dia di posisi kontrol manajer. Manajer. Iya, betul. Kan tujuannya kita semua akan mengarah ke manajer. Manajer loh. Berarti Iya. selesai? Selesai. Selesai kasus Lihat satu. ini. Kasus satu? Kurang Kasus dicatat. 2. Ya, lihat ini plek, lihat ini. Pak Mega. Oke, mantap. Orang mencatat. Nah, kayak kasus 2. Luar biasa jadi rekan-rekan hebat. Nah, ini kasus 2 kita. Aja nanti baca pada nih baca deh. Iya, ya, masing-masing kita lihat supaya artinya supaya efisien waktu. Langsung pertanyaannya dulu, Bu. Nah, ini kan pertanyaan dalam pertama kasus di atas kita posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Tapi aku cerangkan apa pertanyaan dari penulis Kipse. Itu lah, dia langsung disapa aku dari pagi ya lalu banget. Ya. Sepatu Sabrina yang berwarna coklat Sabrina bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Hitam. Nah, sudah naik, Pak De nama sepatunya. Ye. Pak Hasan. Seragam warna sepatu ya. Pak Lukman, Pak Lukman berwarna hitam, terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Tidak menggunakan kembali. Nah, ini Sabrina. Tidak. Ini kasusnya Sabrina. Melanggar. Melanggar. Sepatu itu. Melanggar, terlambatlah sekolahnya, melanggar topi. Melanggar peraturan sekolah, kamu salah dan sudah terlambat. Kamu salah. Mana nih? Sudah tapi sudah Mima minta maaf. Ini sudah Mima minta maaf. Tidak akan mulai kesalahannya. Tapi Pak Lukman tidak mau tahu. Berarti sudah Mireo kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, diantarkan ke sekolah. Atau tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Itu kasusnya. Sikap posisi kontrol penghukum ya. Iya, penghukum ya. Indikatornya penghukum dia melanggar aturan yang sudah disepakati. Tapi ini sengir bapak terburu-buru. Jelaskan ini jawab kenapa Pak Lukman berada di posisi penghukum? Kenapa Pak Lukman ada di posisi penghukum? Karena jelaskan karena sepatunya Sabrina berwarna coklat, berwarna hitam. Sesuai dengan kesepakatan. Baru yang kedua dia tidak mau tahu kalau ke Sabrina tidak kembali ke rumah ambil sepatunya, dia harus terima hukuman yaitu seharian tidak pakai sepatu. Intinya yang pertama melanggar aturan. Sabrina melanggar aturan. Ini dalam kasus di atas kita posisi apa yang diambil Bapak? Ya, masuk Mi. Posisi kontrol menghukum. Nah, cocok itu. Sikapnya Pak Lukman menghukum. Menghukum. Jelaskan apa indikatornya karena ada di sini tanya Pak Lukman. Halo. Kenapa dia berada di posisi penghukum? Halo. Halo. Ada di sini. Halo. Nah, jadi ini kenapa dikatakan penghukum? Karena Pak Lukman ini memberikan sanksi, yaitu
kalau dia tidak Kembali. ambil sepatunya di rumah, maka dia copot sepatu yang dia pakai. Iya, itu nih Pak. Dia harus sekolah. Jadi dia nasa Karena sepatu. sepatu. Jadi dia berada di Karena posisi sepatu. penghukum. Itu nih penjelasannya Pak. Nah, penghukum. Nah, cocok Mi. Yang kedua, Nah, alasannya adalah karena Pak Lukman tidak terima aja sana tidak alasan. ada kebijakan. Berikan hukuman apabila tidak pergi ambil sepatu dari rumah, maka dia harus lepas sepatu yang dia pakai. Tidak ada kebijakan yang diberikan tidak ada. Pak Lukman. Kemudian berikan sanksi untuk tidak memakai sepatu di dalam sekolah. Sehingga Sabrina pun malu untuk keliling dalam sekolah. Masih di bawah Sabrina, Ntar. Selesai ini di nomor 1, pindah ke nomor 2, Bu. Ya. Bu hebat. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kayak yang pertama adalah menstabilkan pertanyaannya. Makin banyak pertanyaan sebagai control manager. Ada cuy. Kalau saya itu pertanyaan untuk Sabrina, kita tanya tentang kan manajer kan, ya, kita sebagai pemimpin itu tanya tentang keadaan dulu, kenapa dia bisa melanggar, apa penyebabnya dia melanggar aturan sekolah. Jadi kita harus tahu penyebabnya. Artinya kita selesaikan langkah restitusi. Nah, itu artinya menstabilkan. Iya, menstabilkan. Jadi kan yang ditanyakan bukan identifikasi, itu tadi pertanyaannya. Hanya muncul kalimat ngerti. Kenapa bisa pakai lambat? Dan nah, cocok Mito, cocok Mi. Jadi kita sepakat Mi di sini. Pertanyaannya di situ. Itu saja pertanyaan. Ini sesuai dengan restitusi, yang pertama adalah stabilkan identitas. Kenapa Sabrina tadi itu bisa terlambat dan tidak memakai sepatu yang sesuai dengan aturan sepakatan. Nah, yang kedua, bertanya Mi. Jadi kita lakukan restitusi berarti biar 3 pertanyaan saja. Kenapa Sabrina bisa terlambat dan melanggar aturan? Kenapa kamu tidak memakai sepatu itu ke sekolah? Karena menanyakan penyebab kenapa Sabrina bisa melanggar aturan sekolah. Ya, cocok. Kemudian yang kedua adalah jadi kira-kira jadi di sini yang kedua validasi tindakan yang salah. Ini validasinya artinya ditanyakan bilang, jadi bagaimana kalau sudah seperti ini? Apakah perbuatan yang Sabrina lakukan sudah benar atau tidak? Itu ya pertanyaannya. Yang kedua, pasti jawabannya tidak, Pak. Lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penyelesaian di situ yang terakhir. Apa keyakinan? Itu yang kedua tadi pertanyaannya, apakah yang Sabrina lakukan ini sudah sesuai, sudah benar atau tidak? Salah atau benar? Itu maka disalah. Benar atau salah? Apakah perbuatan Sabrina sudah sesuai? Ya. Apakah? Sudah ya, sudah benar atau tidak salah ini atau
bisa juga benar salah, sesuai atau tidak. Nah, sama. Apakah perbuatan Sabrina sudah sesuai? Bisa juga pakai benar salah, bisa juga sesuai dan belum sesuai. Terserah kita mau pakai, Ya. tapi yang Jangan jelas nih salah. kita Sesuai mengarah ke saja. sini validasi tindakan yang salah. Berarti bagusnya kapan benar salah? Apakah sudah benar atau salah? Kasih pilihan. Pertanyaan di situ. Kok maka Dani salah? Jangan Salah toh? pakai benar salah, Pak. Eh, Sesuai tidak. Sesuai atau tidak saja, jangan pakai benar salah. oh iya. Bisa, tapi Apakah perbuatan Sabrina sudah sesuai dengan keyakinan Kelas atau atau tidak? tidak? ya bisa juga, bisa juga. Cuma di sini validasi tindakannya salah. Oh iya bisa juga. Makna Nah, yang terus baik. yang ketiga, penyelesaiannya berarti kita memakai posisi segitiga restitusi. Ya, yang jelas terakhir adalah solusi. Yang mana? Win-win solution. Jadi kira-kira bagaimana sekarang? Misalnya kalau misalnya salah, tidak sesuai, tapi kan refleksi diri di sini. Yang nomor 2. Terus yang ketiga bagaimana? Penyelesaian masalah. Kira-kira apa kalau yang sudah dilakukan Sabrina untuk memperbaiki. untuk memperbaiki. Bagaimana kira-kira Kesalahannya. bagaimana ke depannya misalnya ini Sabrina kalau sudah dia nyatakan salah benar atau sesuai atau tidak sesuai. Karena jawab nih maka dia tidak sesuai, Pak. Baru bilang Maki. Bagaimana ke depannya? Bagaimana apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Ya, betul. Gimana caranya memperbaiki? Itu saja, selesai. Bagaimana tindakan Sabrina untuk memperbaiki kesalahannya? kesalahannya. Tetap menjadi sebelum kesalahannya, berarti salah benar nak bro. Ini sudah benar atau salah? Apa rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Hal ini. Percaya kipo kesalahan. Ya. Ya, terserah. Yang jelas poin restitusi itu tindakan validasi tindakan yang salah. Jadi selesai ini. Masuki lagi pertanyaan ketiga. Ya. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, Ya, cocok nih Pak Kepala nilai Sekolah kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Ini kebijakan tentang peraturan tentang kedisiplinan. Disiplinnya ini dengan kebijakan yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, jadi harus ada integritas, keseragaman kalau saya. Keseragaman dan kedisiplinan. Bisa. Artinya dia namanya gaya sederhana. Itu tadi apa tadi itu yang keseragaman, kesederhanaan, apa iku mega warna berarti megaya itu sederhana dan kedisiplinan. Terserah aman Bu. Bagian keduanya keseragaman, sederhana. Bagaimana selesai nih itu? Bagaimana tanggapan tak yang lain? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Anda menyikapi langkah. Bagaimana? Menurut jadi bagaimana penilaian tak begitu? Karena dia berada di posisi. Bagaimana penilaian tak? Kalau penilaianku saya itu tadi sama-sama bilang belum sesuai. Kalau kita kan konstitusi persoalan sesuai dan tidak sesuai, jadi kita kembali bahwa belum sesuai karena dia dalam posisi
posisi Penghukum. penyelesaian masalah dengan penghukum. Harusnya Pak Lukman menyelesaikan kasus ini dengan tindakan kontrol manajer. Sebagai Oke? ya. Oke, siap? Menulis tiga buket set. Ini kan boleh berarti. Muhammad Rasulullah. Itu menulis. Menyelesaikan menderita cedek-cedek pamalas sila lagi. Oh ya ya, oke. Kita bagaimana Harusnya Pak Lukman ada tenang itu harusnya dia melakukan kontrol dengan posisi manajer. Dengan Posisi manajer. posisi Manajer. Pero oke. Agapi. Oke. Selesai nih Bu. Pak Makadami ya, mari sangka patah. Oke. Itu Makadami, bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana menyikapi langkah-langkah? Hah? Selesai kita? Ini kasus 3. Kasus 3. Siap Bu. Kasus 3. Sedang Tidak ada masukan lain sebelum kita pindah. Tidak ada di banner Pak. Oke, lanjut. Taruh Pak sesuai mana lah? Oke. Aman ini. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Dani dalam pendekatan ajar? Oh, madumo ya, muncul mo ya. Tidur-tiduran nih dan nampak acu tak acu pada pelajaran. Pelajar coba menjawab pertanyaan nomornya 3 maju ke depan. Acu tak acu. Ya anak ya, tidur nak biasa diwala ya. Kena kasa di waktu kena. Posisi kontrol A kan ini. Ini kapan? Ayo makannya jangan tidur-tiduran. Pembahasan. Teman nih kapan nih? Biasanya tadi Gimana? kan Bapak mengatakan kalau ada kata ayo itu teman. Agak. Tadi nangis ukur ano na wala pa di foto. Kotanya teman pembuat rasa bersalah ini berdua. Pak Ir nangis. Masuk sih. Kali duduk di bangkunya. Ini gimana Pak Ajar? Kamu tidak kasihan sama ibu capek-capek. Ini Rasa pembuat bersalah. Selesai. Pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah Oke. ini tidak. Ya. Oke, Kamu sepakat tidak kasihan sama ibu. Sepakat. Nah, lanjut Maki di kedua. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Mana? Kebutuhan kebutuhan dasar reka apa mana nangi? Kebutuhan dasar ya, menyinggung lagi dengan kebutuhan dasar ya nangi terakhir. Ada tuh kebutuhan dasar dijelaskan tadi buat Tika. Dia itu udah aplikasi Bu. Kebutuhan dasar kasih sayang. Merasa aja nangi kasih sayang. Perhatian. Kebebasan. Ya. Apa? Kebebasan. Kebebasan. Bosan ini apa? Jadi Pak Bosan ini. Oh, berarti renang kebutuhan dasar. Ini apa di situ kan? Kasih sayang atau kebebasan? Ya kasih sayang. Malas-malasannya perhatian. Kapan ada keperhatian? Kalau kebutuhan dasar itu ada penghargaan, kasih sayang, rasa apa lagi? Kebebasan. Kebebasan, Ya, bosan, bebas. So dengan suasana kelas, jadi dia ingin bebas. Aku kero.
Ager. Gimana tapuyan? Inaruh kebebasan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Tahu deh. Ibu Dani mengambil posisi pemantau. Itu ya Ibu Dani. Guru bahasa Inggris. Nah, Berarti mengingatkan dengan kesepakatan kelas dan peringerai kesepakatan kelas C. ya jadi pertanyaan-pertanyaan apa itu? Apa kamu mengingat kesepakatan kelas kita? Pertanyaannya, penjelasan? Menanyakan kepada Fajar tentang kesepakatan kelas yang telah disepakati. Malebar jadi dijawab kita teman kelas. Dari malam pun dulu tahu dari tadi kalau supaya ada jalan. Apa kamu menanyakan kesepakatan kelas setelah disepakati kepada Fajar? Apa jawabannya? Ada pertanyaan apa? Apa kamu masih ingat kesepakatan kelas yang telah disepakati? Baru ditanya lagi, apa yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Udah sebagai coach sekarang mungkin ya. Gitu. Nah, lanjut. Gitu. Nah, jadi mau passwing. Iya, pakai sih. Oh. Ade anu ko jelo salay banaro. Mejaku atuh kumaha gamra. Oh. Apabila Anda bergabung. Oh, bergabung mi kembali. Bergabung mi dulu. Bikin iya. Nanti bikin kelompok nanti 4 orang. Bikin Roni bergabung. Ini kena ya bergabung. Udah oke. Nanti lanjut. Akan nih kau kepala sekolah ki. Bukan dengan pakai sek, silakan. Itu anak mandre. Kenapa kita main guru ya? Bukan sek dengan pakai sek. Baru belajar. Jika Anda kepala sekolah, apa di sini? Tapi dilakukan kata kepada Fajar. Karena Fajar di sini. Apakah Fajar yang bermasalah atau metode pembelajarannya yang mau diperbaiki? Kurang, ya metode pembelajarannya apa masyarakat tutumi. Metode mengajarnya Bu Danika yang kurang tepat. Perbaikan. Jadi kita tanya dulu Fajar toh. Halo, kelompok 1 sudah kembali di room utama ya. Wah, Rewa nih kerumnya. Nanti kita lanjut ini. Ya, oke, nanti lanjut. Nanti lanjut di grup.